Hai, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita masih belajar tentang gejala alam. Nah, hari ini gejala alamnya kita belajar tentang longsor. Nah, siapa anak-anak yang tahu longsor itu apa sih? Nah, longsor itu yaitu proses jatuhnya gundukan tanah ke bawah disebabkan karena tanahnya tidak kuat menahan beban air yang terlalu banyak. Karena tidak kuat sehingga bergeserlah lalu jatuh ke permukaan bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video. Halo keluarga Tatan, kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Maka bagi keluarga yang tinggal di daerah ini harap diperhatikan baik-baik ya. Nah, yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi. Dan juga material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Yang pertama, membuat bangunan dengan pembuatan bangunan panahan, menanam jangkar dan piling. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Dan yang paling penting, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, ketika curah hujan meninggi, selalulah waspada karena resiko tanah longsor pada saat ini juga meningkat. Ketika terdengar gemuruh dari daerah lereng, segeralah melakukan evakuasi. Begitu juga ketika terdengar suara sirine tanda terjadi longsor, segeralah melakukan evakuasi. Nah, bagi keluarga Tatan yang tinggal di daerah lereng, selalu persiapkan dan jaga lingkungan ya, supaya terhindar dari resiko-resiko tanah longsor. Sampai jumpa! Nah, itulah sekilas ulasan tentang longsor. Nah, anak-anak, supaya tidak terjadi longsor, kita harus melakukan penghijauan, yaitu menanam pohon. Jadi, kalau di rumah anak-anak ada halaman, boleh dimanfaatkan untuk menanam pohon-pohon. Nah, anak-anak, kita lanjut ke pengerjaan tugas. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu, baca surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tugas kedua kita yaitu kita belajar membilang loncat. Seperti biasa anak-anak, sebelumnya tulis dulu nama, tanggal, dan kelompoknya. Kita coba yang pertama. Yang pertama adalah membilang loncat 2. Nah, loncat 2 berarti sama dengan ditambah 2. Nah, seperti ini, 10 tambah 2. 10 loncat 2 udah 10, 11, 12. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan 12 loncat 2. 12 tambah 2. Setelah 12, 13, 14. Tulis di kotak yang sebelahnya 14. Masih 14 loncat 2. 14 tambah 2. Setelah 14, 15, 16. Masih loncat 2. 16 tambah 2. Setelah 16, 17, 18. Kalau masih bingung, kita coba lagi yang nomor 2. Membilang loncat 4, berarti ditambah 4. 4 tambah 4, setelah 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada. Setelah 8, 8 loncat 4. 8 tambah 4, sesudah 8, 9, 10, 11, 12. 12 loncat 4. Tambah 4, sesudah 12, 13, 14, 15, 16.
16. Loncat 4, tambah 4. Setelah 16, 17, 18, 19, ya 20. Nah, seperti itu anak-anak. Bisa kan? Dicoba ya. Kerjakan sampai selesai. Tugas ketiga kita yaitu buku tematik alam semesta halaman 18. Nah, kita mengurutkan gambar tentang proses terjadinya longsor. Nah, kita beri nomor 1 di gambar yang ada menebang pohon. Karena ulah tangan-tangan jahil yang sering menebang pohon di hutan sembarangan, sehingga lanjut nomor 2, sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul. Tidak ada tanah untuk penyerapan air yang banyak. Sehingga nomor 3, ketika hujan turun deras dan lama sehingga menambah bobot dan beban kepada tanah. Karena tanahnya tidak ditanami pohon-pohon sehingga tidak kuat menahan beban air yang terlalu banyak. Sehingga terjadilah longsor. Nah, bagaimana caranya agar tidak terjadi longsor? Yaitu di nomor 4. Caranya dengan menanam pohon. Baik itu di rumah, di hutan, ataupun di daerah sekitar kita. Nah, karena dengan menanam pohon atau melakukan penghijauan, penyerapan air ke dalam tanah akan semakin besar juga daya serapnya. Nah, itulah anak-anak proses terjadinya longsor. Nah, setelah selesai mengurutkan gambar proses terjadinya tanah longsor, jangan lupa tebalkan hurufnya. Nah, tebalkan huruf yang di atas judulnya, yaitu tanah longsor. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Memberikan lemnya. Nah, coba di semua pohonnya ya ditempel. Nah, jika sudah semuanya ditempel, kita tempelkan anak-anak di kertas yang sudah sediakan yang ada. Lihat ya, di sini sudah disobek sama Bu Guru. Kita masukkan sedikit, lalu beri lem belakangnya pada belakang pohonnya. Nah, seperti ini. Ada 4 ya anak-anak, coba. Nah, jika semuanya sudah ditempel seperti ini dan dimasukkan tuh, nanti belakangnya ada kayak gini ya. Nah, biarkan kita gambar anak-anak biar terlihat bagus ya. Pertama, Ibu Guru mau mewarnai untuk tanah-tanahnya. Lalu Bu Guru akan membuat gunung memakai warna hijau. Jadi pemandangan di atas. Guru mau tambahkan awan sekarang. Coba digambar ya. Nah, sudah jadi.